Oke, halo teman-teman TPB, terutama yang dari Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM ITB. Kembali lagi di tutorial Matematika Bisnis. Kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang matriks, terutama tentang perkalian matriks, determinan, dan informatriks. Oke, jadi topik utama yang akan kita bahas kali ini adalah pengantar mengenai matriks, kemudian perkalian matriks, serta determinan dan informatriks. Yang pertama yaitu pengantar. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun membentuk persegi panjang. Dalam hal ini berarti bisa berbentuk persegi ataupun bentuk-bentuk yang menyerupai persegi panjang. Matriks ini biasanya ditulis sebagai M baris dan juga N kolom, yang pada akhirnya kita sebut ukurannya adalah M kali N. Entry pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dinotasikan sebagai AIJ. Ini maksudnya jadi elemen tiap baris dan per kolom ya. Jadi AIJ itu disebut sebagai, misalkan saya bilang A11, berarti bilangan tersebut ada di kolom pertama, ada di baris pertama, kolom pertama. Jadi yang disebut pertama kali adalah barisnya, baru kolomnya gitu ya. Oke, jenis matriks ada matriks baris, matriks kolom, dan matriks persegi. Jadi untuk yang kiri ini adalah contoh matriks baris. Kemudian yang tengah adalah contoh matriks kolom. Ya, jadi matriks baris dan matriks kolom ini karena terdiri hanya dari satu baris dan satu kolom. Serta ada satu lagi, ini matriks persegi. Di sini ukurannya N kali N. Ada terdiri dari N baris dan juga N kolom. Jadi di sini termasuk 3 jenis matriks yang umum digunakan gitu ya. Tentu ada jenis matriks lain seperti matriks persegi panjang yang ukurannya mungkin berbeda-beda dan lain sebagainya. Di sini ada 2 matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut mempunyai seluruh entry yang sama. Jadi di sini saya contohkan dengan A dan B. Kita lihat A adalah matriks dengan entry atau elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4. B adalah matriks dengan entry 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini kita bisa katakan A sama dengan B. Oke, begitu. Lalu ada sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi saya misalkan di sini A-nya adalah matriks ini dan B-nya matriks yang seperti ini. Maka penjumlahan dan pengurangan matriks adalah penjumlahan dan pengurangan tiap elemen di posisi yang sama gitu ya. Jadi kalau tadi saya misalkan dengan AIJ, berarti saya misalkan saya misalkan elemen 4 ini adalah elemen A11 minus 1 ini sebagai elemen B11 gitu ya. Jadi karena ini punya indeks yang sama yaitu 11, maka kita bisa jumlahkan atau bisa kurangkan. Jadi di sini kita lihat 4 ditambah minus 1 jadi 3 untuk penjumlahan, dan 4 dikurang minus 1 sama dengan 5 ini untuk pengurangan. Dan begitu juga untuk elemen yang lainnya. Kemudian ada sifat komutatif dan asosiatif. Jadi kalau sifat komutatif ini biasa. Di sini saya akan bahas untuk sifat asosiatif ya. Saya misalkan matriks ABC-nya seperti ini. Jadi saya hitung dulu misalkan A tambah B. Ini sudah kita hitung di slide sebelumnya. Kemudian saya tambahkan dengan C. Ini sama ya penjumlahan. Jadi masing-masing entry dengan indeks yang sama bisa kita jumlahkan. Menghasilkan matriks 7963. Kemudian saya gunakan cara yang lain. Misalkan saya tambahkan dulu B dan C-nya dulu.
Kemudian hasilnya saya jumlahkan dengan A. Ternyata menghasilkan hasil yang sama. Jadi untuk penjumlahan matriks, sifat komutatif dan asosiatif berlaku. Kemudian ada transpose matriks. Jadi kalau tadi kita misalkan matriks A adalah AIJ, maka A transpose itu kita balik indeksnya yaitu AJI. Oke, jadi misalkan ini A-nya 1, 2, 3, 4, A transpose-nya menjadi seperti ini. Jadi tadi berarti saya misalkan A11 itu sama dengan 1. Itu ya, ini A12 ya, baris ke-1 kolom kedua ya. Makanya ini ditulisnya A12. Yang ini A21 karena ada di baris kedua kolom pertama. Yang ini A22. Oke, kalau kita melihat contohnya di sini, kita hanya membalik indeksnya saja. Berarti di sini posisi yang ini akan menjadi tetap A11. Tidak berubah ya, tetap angkanya 1. Yang bawah juga tetap A22, karena kalau kita ubah tetap kita balik indeksnya jadi tetap A22 ya. Yang berbeda adalah yang miring ini gitu ya. Tadinya A12 kita balik di sini jadi A21. A21 itu bilangannya adalah 3 gitu. Yang ini kita balik jadi A12. Oke, ya begitu juga untuk matriks yang ukuran 3x3 ini kalian bisa coba sendiri. Oke, selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Untuk definisinya, jika A adalah matriks dan C adalah bilangan real, maka perkalian skalar antara C dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan seluruh entry matriks A dengan C. Jadi saat kita mengalihkan sebuah matriks dengan sebuah bilangan tertentu, hasilnya adalah matriks sendiri. Seperti di slide saya contohkan, matriks A adalah matriks 1, 2, 3, dan 4, dan skalar C adalah 5. Jadi kalau kita kalikan C dengan matriks A, menghasilkan matriks yang elemennya adalah 5, 10, 15, dan 20. Ini dengan mengalihkan 5 ke setiap elemen di matriks A. Kemudian ada perkalian matriks. Di sini berarti perkalian antara matriks dengan matriks. Kalau tadi adalah perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks baris dengan matriks kolom, yaitu matriks baris ini berarti matriks berukuran 1 kali n, gitu ya. 1 baris dan n kolom. Sedangkan matriks kolom ini adalah matriks dengan ukuran n dikali 1. Di sini saya beri catatan dengan panjang yang sama, makanya saya misalkan di sini n dengan n. Boleh saja kalian misalkan dengan p, dengan apapun, tapi karena dibilang panjangnya sama, jadi kalian harus tetapkan satu variabel yang sama gitu ya. Kalau di 1 kali p, maka di sini p kali 1. Perkalian matriks baris dan matriks kolom itu dinyatakan seperti ini. Jadi misalkan A-nya matriks baris, B-nya matriks kolom. Jika kita kalikan seperti ini, dia akan berbentuk A1 kali B1 tambah A2 kali B2 dan seterusnya sampai AN kali BN. Jadi ini kita kalikan gini, terus kita kalikan lagi nanti A3 sama B3 sampai AN kali BN gitu ya. Kemudian jika A matriks berukuran M kali N dan B matriks berukuran N kali P, ya kita lihat di sini ya ada variabel, bukan variabel ya, ukuran yang sama di situ ada huruf N. Jadi kalau kita kalikan C sama dengan A kali B, hasilnya M kali P gitu ya. Jadi kita kalikan M kali N matriks pertama, terus kita kalikan gitu ya dengan N kali P. Ini hasilnya pasti jadi M kali P gitu ya. Jadi istilahnya yang tengah ini melebur. Yang N itu melebur gitu ya. Ini contohnya aja. Saya berikan misalkan hanya elemennya ya.
Jadi misalkan saya menghitung elemen ke misalkan C11 gitu ya. Jadi huruf I di sini saya ganti dengan I-nya jadi ganti dengan 1. Jadi A11, A12 dan seterusnya sampai A1 kali N. Di sini juga J-nya kita ganti dengan 1 ya. Ini IJ, substitusi saja. Mengalihkannya sama seperti matriks baris dengan matriks kolom di atas gitu ya. Tapi ini hanya untuk satu elemen ya. Kalau misalkan saya buat matriks C-nya adalah matriks berukuran 2 kali 2, tentunya berarti kalian harus mencari 4 buah ya. Saya tadi contohkan C11, berarti kalian harus mencari C12, C21 dan juga C22 gitu ya. Nah, di sini saya contohkan. Oke, jadi matriks A di sini berarti berukuran 2 kali 3, yaitu 2 baris kali 3 kolom. Dan matriks B berukuran 3 kali 2 ya, 3 baris dan 2 kolom. Oke, kalau menurut yang tadi berarti ini hasil perkalian A dan B itu menghasilkan matriks berukuran 2 kali 2 berarti ya, yang tengahnya melebur. Gitu. Oke, di sini juga udah saya contohkan, dia berbentuk 2 kali 2 benar ya, ada 2 baris dan 2 kolom. Jadi ini perkaliannya sama aja ya. Jadi kita pandang misalkan baris pertama ini sebagai matriks baris, yang ini sebagai matriks kolom gitu ya. Oke, jadi seperti ini, A kali P tambah B kali R tambah C kali T gitu ya. Lalu kita misalkan baris yang sama kita kalikan dengan kolom yang berbeda, kita letakkan di sebelah sini. Untuk peletakan ini sebetulnya mengikuti posisi yang kalian kalikan ya. Jadi misalkan kalau di sini yang saya kotakin ini, saya mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Jadi kita letakkan di baris pertama. Oke, sebentar. Oke, kita mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama, jadi kita letakkan di baris pertama, kolom pertama, yaitu di sini kan, gitu. Kalau kita kalikan dengan QSU ini, berarti kita akan mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua, makanya diletakkan di sebelah sini, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya jika A, B, dan C matriks yang memenuhi syarat perkalian matriks, yaitu yang tadi ya, ukurannya harus ada yang bisa melebur, maka berlaku sifat ini ya, asosiatif untuk perkalian matriks dan juga sifat distributif. Ya, di sini yang menjadi catatan sifat komutatif belum tentu berlaku. Kalau tadi di penjumlahan dan pengurangan yang berlaku adalah sifat komutatif dan asosiatif, tentu distributif juga sebetulnya berlaku. Namun kalau di perkalian matriks ini, sifat yang pasti terpenuhi adalah asosiatif dan juga distributif. Ini bisa kalian coba sendiri, misalkan menggunakan contoh-contoh yang tadi di slide sebelumnya. Kalian akan menemukan bahwa dua sifat ini terpenuhi. Namun untuk komutatif ini tidak berlaku. Mengapa demikian? Misalkan seperti yang di slide sebelumnya, itu bisa. Misalkan saya punya matriks A-nya berukuran 2 kali 3, sementara B-nya 3 kali 4. Tentu kalau misalkan saya kalikan A dan B, maka ini akan menjadi 2 kali 4 ya, karena 3-nya bisa melebur. Gitu ya. Tapi kalau saya kalikan B dengan A, ini tentu tidak akan menghasilkan sebuah jawaban. Kenapa? Karena berarti kan B-nya 3 kali 4, sementara A-nya 2 kali 3, gitu ya. Nah, ini yang di tengah kan berbeda, angkanya 4 dan 2, sehingga tidak bisa melebur gitu ya, sehingga tidak menghasilkan sebuah jawaban. Oke, selanjutnya ada matriks yang cukup istimewa yang disebut matriks identitas.
Matriks identitas ini berukuran N gitu ya. Matriks identitas berukuran N ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi maaf sebelumnya ini IN ini yaitu berbentuk seperti ini. Jadi kita sebut angka 1 di sini semua ini sebagai diagonal utama. Ya, jadi diagonal utama dari matriks identitas adalah 1, sedangkan elemen lainnya itu adalah entry 0 gitu ya, angka 0. Dan matriks identitas ini memenuhi sifat sebagai berikut gitu ya. IN dikali suatu matriks A, apapun matriks A. Kalau kita ini berlaku komutatif ya, untuk matriks identitas berlaku sifat komutatif gitu. Dan hasilnya adalah matriks A itu sendiri untuk setiap A berukuran N kali N ya. Oke, kenapa ini untuk N kali N gitu ya? Kalau kita lihat misalkan yang ini, itu kan berarti I-nya N kali N. Berarti A-nya kan harus N kali sesuatu gitu ya. N kali P misalkan, saya misalkan P aja gitu. Nah, tapi yang kanan, kalau tadi A-nya kita pakai N kali P, berarti IN-nya kan tetap N kali N gitu ya. Supaya ini bisa melebur berarti P-nya sama dengan N gitu. Maka matriks A ini harus matriks persegi. Seperti itu. Oke, ini selanjutnya ada SPL 3 variabel. Nah, ini bentuk seperti ini sebetulnya sudah kalian dapatkan di minggu kemarin, di tutorial minggu kemarin. Kalau kita punya SPL seperti ini, berarti matriks yang diperluasnya atau matriks A-nya adalah kita hanya mengambil koefisiennya. Gitu ya. Kemudian di sini saya misalkan matriks X besar ini sebagai variabelnya, yaitu X, Y, Z di sini. Sedangkan hasilnya yaitu matriks B merupakan konstanta di sini. Jadi kalau kalian memakai sifat perkalian matriks yang tadi kita sudah bahas, ini akan menghasilkan sebuah SPL gitu. Saya beri contoh saja, satu saja. Misalkan saya kalikan baris pertama, matriks A dengan matriks X besar. Ini berarti A kali X ditambah B kali Y ditambah C kali Z yang menghasilkan P hasilnya gitu ya, ada di baris pertama. Dan ini terbukti di sini ya, adalah sebuah SPL. Begitu juga untuk baris kedua dan baris ketiga. Selanjutnya ada determinan dan inverse matriks. Jadi untuk bahasan determinan dan inverse matriks, ini kita batasi kepada matriks persegi, gitu ya. Karena untuk matriks lain seperti matriks kolom, matriks baris ataupun matriks persegi panjang itu tidak bisa dicari determinan dan juga inverse-nya. Selanjutnya matriks persegi, matriks ini persegi A pangkat minus 1 atau biasa disebut inverse matriks A, itu memenuhi sifat ini ya, komutatif berarti. Dan jika suatu matriks A dikalikan dengan inverse-nya, itu menghasilkan matriks identitas. Untuk prosedur mencari inverse suatu matriks adalah sebagai berikut. Jadi kita bentuk dulu matriks yang diperluas seperti yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya. Kemudian kita lakukan OBE sehingga matriksnya dari bentuk A dan IN menjadi IN dan B gitu ya. Jadi A ini kita lakukan OBE yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kalau eliminasi Gauss-Jordan kan nanti hasil akhirnya berbentuk matriks identitas ya kalau kalian perhatikan. Dan secara tidak langsung matriks identitas yang kita bentuk di awal itu akan menjadi suatu matriks B yang B itu sendiri adalah inverse dari A gitu. Jadi kalau dalam bentuk lain itu bisa ditulis misalkan A dan IN ini. Jika kita lakukan OBE,
ini akan menjadi IN dan A inverse gitu ya. Maaf kalau tulisannya agak jelek. Oke, selanjutnya di sini ada matriks singular. Matriks singular ini adalah matriks yang tidak memiliki inverse gitu ya. Sebutan untuk matriks singular ini adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, kapan matriks tidak memiliki inverse? Saat terdapat baris 0 pada matriks yang diperluas ini gitu ya. Jadi maksudnya baris 0 ini ada, misalkan saya punya matriks tuh 3 kali 3 gitu ya. Misalkan 3 kali 3, misalkan ini ada suatu bilangan, saya misalkan bilangan itu adalah ABC gitu ya. Kemudian ada di bawah baris ketiganya DEF. Kemudian di baris tengahnya itu entry-nya 0, 0, dan 0. Ini disebut matriks singular karena tidak memiliki inverse dan memiliki baris 0. Tentunya baris 0 ini tidak harus di baris kedua ya, bisa di baris 1, baris 3, atau baris berapapun pada matriks berukuran N kali M. Nah, kemudian di bagian kanan bawah ini kalian mungkin sudah sering melihat ya, determinan matriks 2 kali 2. Ini kalian hanya tinggal ya menggunakan apa ya biasanya? Cara sekali silang gitu ya. Jadi ini dikalikan, dikurangi yang silangnya gitu. Atau ini untuk determinan ya, menjadi determinan seperti ini. Untuk mencari inverse-nya kalian juga mungkin sering melihat rumus ini. Jadi satu per determinan yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu posisi yang A11 dengan A22 ditukar. Sedangkan yang A12 dan A21 diberi tanda minus gitu. Oke, ini untuk determinan matriks berukuran 3 kali 3. Ini juga biasanya kalian mungkin pernah belajar juga sewaktu SMA. Biasanya menggunakan cara Sarus ya. Mungkin kalau kalian yang belum tahu, ini caranya, misalkan saya ambil dua baris yang dua kolom ya, dua kolom yang sebelah kiri, jadi saya tulis ulang di sini. A11, A12, ini A21, A22, A31, A32. Kemudian, nah ini seperti tadi gitu ya, yang miring ke kanan bawah ini yang saya warna merah ini akan positif. Ya kita lihat A11 kali A22 kali A33, kemudian A12 kali A23 kali A31, A13 kali A21 kali A32 gitu ya. Kemudian kita kurangi dengan pakai warna apa ya? Warna hijau. Kita kurangi dengan yang warna hijau gitu. Nah ini istilahnya yang garis yang bertolak belakang gitu ya. Kalau tadi miringnya kemana, sekarang miringnya kemana gitu. Oke, ini saya kurangi gitu ya tadi ya dengan A13, A22, A31. Terus ini ada A11, A23, A32, A12, A21, A33 gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat polanya sendiri lah. Yang miring ke kanan atau gimana ya nyebutnya ya, sama-sama miring ke kanan. Yang dari kiri atas ke kanan bawah itu positif, sedangkan yang arah sebaliknya dari kiri bawah ke kanan atas itu negatif. Oke, kemudian ada istilah-istilah dalam matriks, ini cukup berguna juga. Jadi misalkan A adalah matriks berukuran N kali N. Ya ini istilah ini biasanya cukup berguna untuk mencari determinan atau inverse ya. Jadi makanya kita batasi juga N kali N atau matriks persegi.
dengan entry barisnya itu kita sebut I, dengan entry kolomnya kita sebut J, seperti tadi AIJ. Minor dari suatu baris dan suatu kolom itu dinotasikan sebagai seperti ini ya, M besar IJ. Itu adalah determinan dari matriks berukuran N-1 kali N-1 yang dibentuk dari matriks matriks A yang dibuang baris I dan kolom J. Jadi misalkan saya ingin mencari minor dari baris kedua kolom ketiga dari matriks misalkan berukuran 5 kali 5. Nah, minornya ini akan berukuran 4 kali 4 karena tadi N-nya 5 gitu ya. Dan matriks minor ini kita dapatkan dengan menyalin matriks A dan membuang baris kedua kolom ketiga. Karena tadi saya ingin mencari minor dari baris M23 gitu ya. Jadi kita salin matriks A-nya, kemudian kita buang baris yang kita ingin cari dan kolom yang kita cari gitu. Ya, semoga terbayang. Kemudian kofaktor. Kofaktor ini mungkin agak mudah. Jadi kofaktor ini dinotasikan sebagai C besar IJ. Itu adalah -1 pangkat I tambah J kali minor yang tadi. Misalkan tadi saya tulis saja. Misalkan saya cari M23 gitu ya. Oke, kalian bisa lihat polanya gitu ya. Ini MIJ berarti 2-nya itu I, 3-nya itu J gitu ya. Maka kalau misalkan saya cari C23, itu kan berarti -1 pangkat 2 tambah 3 gitu ya. 2 tambah 3 M23 gitu ya. Atau ini kan -1 pangkat 5 tetap -1 ya. Berarti jadi minus M23 gitu. Sebetulnya begitu aja. Nah tadi kofaktor, sedangkan selanjutnya ada matriks kofaktor. Nah kalau tadi kofaktor itu kalau kalian perhatikan ini hanya mencari suatu entry-nya saja ya, suatu elemen. Jadi kita cuma cari nilai C23-nya saja. Sementara matriks kofaktor berarti kita cari berarti C11 berapa, C12 berapa, C13 berapa, dan seterusnya gitu ya, sampai berbentuk matriks N kali N juga gitu. Ya, kemudian matriks adjoint ini biasanya ditulis ADJA. Ini adalah transpos dari matriks kofaktor gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi matriks kofaktornya misalkan kita yang simpel aja deh ya, 3 kali 3 gitu ya. Kalau 2 kali 2 terlalu kecil mungkin. Oke, misalkan ini matriks kofaktornya begini gitu ya. Nah, ini seperti tadi ya, kita juga udah belajar. Berarti untuk kalau kita cari adjoint-nya, gitu ya, adjoint dari A, berarti kita hanya perlu transpose saja gitu ya. Yang tadinya baris jadi kolom, tadinya berbentuk baris ke samping, kita balik gitu kan. Tadinya C31, jadi C13, kita balik indeksnya gitu. C21, C22, C32 gitu. Maaf, C23 ya harusnya. C23 gitu. Udah nih C31, C32, C33. Oke, begitu. Nah, kemudian kita buat perumuman. Kalau tadi kita sudah bahas determinan dan inverse untuk matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Kemudian kita umumkan menjadi matriks berukuran N kali N. Entah itu N-nya 4, 5, 6, sampai mungkin sekian gitu ya. Nah, metode kita menggunakan namanya metode kofaktor yang sudah kita pelajari tadi. Ya, caranya tadi juga kalian sudah sudah lihat gitu gimana. Jadi untuk mencarinya
kita bisa menggunakan salah satu cara ini. Jadi untuk mencari determinannya, misalkan kita ambil satu buah J, ini artinya satu buah baris. Oh maaf, J itu berarti satu buah kolom gitu ya. Pada rentang 1, 2, sampai N yang tadi kita ukuran matriksnya. Kemudian kita hitung determinannya dengan menjumlahkan elemen tersebut dengan kofaktornya gitu. Mungkin akan dibahas di soal pembahasannya gitu ya. Atau kita bisa juga mengambil sebuah baris gitu. Nah, secara umum sebetulnya inverse-nya itu adalah seperti ini gitu ya. 1 per determinan dikali adjoint. Untuk matriks 2 kali 2 juga sebetulnya berbentuk seperti ini. Hanya saja karena berukuran 2 kali 2, jadi kita bisa lebih perumumkan adjoint-nya itu langsung berbentuk matriks gitu. Sedangkan kalau berukuran N kali N kan kita sulit mungkin ya. Harus dicari dulu kan minornya. Dari minor kita cari kofaktor, kofaktornya kita jadikan matriks kofaktor, baru kita jadikan adjoint gitu. Kalau 2 kali 2 kan cukup mudah ya untuk mengubahnya. Oke, ini ada tambahan. Jadi matriks A atau disebut matriks singular atau tadi matriks yang tidak memiliki inverse jika dan hanya jika determinannya 0. Gitu ya, karena ini jika dan hanya jika, maka berlaku kebalikan. Saat determinannya 0, maka matriks itu tidak memiliki inverse. Ya, ini bisa kalian coba juga. Kemudian ini dua-duanya teorema ya sebetulnya. Jika matriks A dikali matriks X adalah sama dengan B adalah SPL dengan N persamaan dan N variabel. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada sebanyak N persamaan dan N variabel gitu ya. Kemudian inverse-nya ada, maka X itu sama dengan inverse dari A dikali B merupakan solusi unik. Kalau di sini berarti hanya satu solusi ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang SPL, satu solusi, tidak ada solusi, dan banyak solusi. Jadi maksudnya di sini adalah jika suatu SPL ini punya, misalkan N-nya adalah 5 gitu ya, misalkan punya 5 persamaan dan 5 variabel, kemudian inverse dari matriks A-nya itu ada, maka si X ini adalah solusi tunggal dari SPL. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.